Diblokir lagi sama gebetan. Sampai sekarang belum pernah pegang tangan cewek. Lengan Kilin bakal nemenin aku sampai tua nih. Ya Tuhan. Maksudnya apa nih? Jangan sampai dia kabur. Ayo serang. Kaisar Haotian akhirnya berhasil melewati 9 siklus reinkarnasi. Nona Xia, kamu adalah artis wanita paling terkenal di negeri naga. Aku? 1000 tahun sudah, Kaisar Haotian akhirnya kembali. Bos Jin, ini proyek kerjasama senilai 3 miliar yang lalu. Dokumen proyek kerjasama. Kekuatan spiritual Kaisar Haotian memanggil kita. Haotian. Memang benar obat rahasia kuno. Energi spiritual rumah tanaman cinta terus mengalir selama 1000 tahun. Tapi tetap tidak bisa membuat pil itu mengakui tuannya. Takdir kita akan segera dimulai. Pedang dalam batu. Ayah bilang, siapa yang bisa mencabutmu? Dialah yang akan menikahiku dan menjadi tuan rumah peristirahatan. Jodohku akan segera datang. Xiayun dari sekte Matahari Api, Jing Qiangjia dari Pavilion Linglong, Tian 11 dari sekte Dewi Misterius, Qing Yao dari Lembah Mimpi Mengambang, Bai Xilan dari Rumah Tanaman Cinta, Luo Er dari Rumah Peristirahatan. Hormat pada Kaisar Haotian. Kaisar apa? Ayo. Mau kemana? mulai hari ini, kamu akan bersama kami membangun kembali dunia kultivasi. Apa? Cari kesempatan buat kabur. Kalian sebenarnya mau apa sih? Kamu kuat nggak? Lumayan lah. Jangan khawatir soal kekuatan. Jilan ahli dalam magic berbagai macam pil dan ramuan ajaib. Pasti bakal bikin kamu menonjol di antara yang lain. Menonjol apaan sih? Ini urusan besar. Jangan bercanda lagi. Posisi ini penting. Posisi apa? Seberapa penting? Qing Yao benar, ini masalah besar. Jangan bercanda lagi. Sejak 1000 tahun yang lalu, Kaisar Haotian jatuh. 6 indera tersebar ke segala penjuru. Baru saja Haotian melewati 9 siklus reinkarnasi dan merasakan kehadiran kita. Sekarang yang terpenting adalah mengembalikan 6 indera Haotian, membentuk kembali tubuh aslinya 1000 tahun yang lalu. Apa maksudnya? Kita harus berlatih ganda denganmu. Lupakan saja. Aku tidak seberuntung itu. Dah. Hei. Dia sekarang benar-benar kehilangan engagement masa lalunya. Hanya orang biasa. Tidak apa-apa. Setiap indera yang pulih, ingatan akan kembali sedikit demi sedikit. Pada saat itu, dia akan mengerti apa yang kita katakan. Kita adalah mata, telinga, hidung, lidah, tubuh, hati, berbentuk manusia sesuai urutan. Jadi harus dipulihkan. Sesuai urutan ini. Orang yang memiliki indera mata adalah kakak 11. Tian 11. Akan lebih lembut. Bukan. Kamu serius. Sekarang kita telah berubah menjadi manusia, diadopsi oleh berbagai sekte di dunia dewa. Sekarang energi spiritual di langit dan bumi sangat tipis. Bukan hanya untukmu. Kami juga ingin berkontribusi untuk dunia kultivasi. Berhenti. Kamu. Hal semacam ini harus atas dasar suka sama suka, bukan begitu? Dulu kamu tiba-tiba jatuh. Hingga kini belum ditemukan penyebabnya. Tian 11 seharusnya memulihkan 6 indera secepatnya agar tidak terjadi kesalahan besar.
Selamat Haotian telah memulihkan. Salah satu dari 6 indera yaitu penglihatan. Mulai sekarang, kau bisa melihat dengan jelas langit dan bumi di dalam 6 arah. Aku ingat. Dulu aku berguru di bawah Haotian. Tapi belum sampai setahun, aku sudah mencapai tahap Mahayana. Menjadi satu-satunya Daluo Jinxian di dunia. Tapi entah kenapa, zenyuanku tiba-tiba hancur. Pasti ada yang mengganggu. Aku harus mencari tahu penyebabnya. Jangan terburu-buru. Cukup temukan sisanya. Tian 11. Kakak 11. Tian 11. Apa yang terjadi? Tian 11 mempelajari teknik rahasia Suan Zong. Sekarang ini adalah masa kritis untuk menembus teknik hati. Sama sekali tidak boleh berlatih bersama pria. Kemarin bersamamu, mungkin telah mengacaukan tekniknya. Umurnya tidak akan lama lagi. Bagaimana bisa begini? Teknik rahasia Suan Zong sangat rumit. Jika dipaksakan berlatih bersama, tubuh dan jiwa akan mengalami sakit yang seperti daging dipotong dan tulang dipisahkan. Tian 11 demi memulihkan penglihatanmu. Mungkin telah menahan dengan gigih. Kakak 11 adalah yang pertama, salah satu dari 6 indera yang berubah wujud menjadi manusia. Dia menemui kami satu persatu, meminta kami untuk menemukanmu. Kak Xilan, kamu adalah tabib terbaik di dunia kultivasi. Pasti ada cara untuk menyelamatkannya kan? Dia sudah menjadi milikku. Aku tidak akan membiarkannya mati. Tidak boleh. 6 indramu belum sepenuhnya pulih. Jika memaksakan diri untuk membantu Tian 11 melancarkan meridian jantung, kalian berdua bisa mati bersama. Haotian memiliki status yang mulia. Jangan mengambil risiko seperti ini. Aku sudah mati 9 kali. Aku yang akan memutuskan sendiri. Aku tidak akan menyerah pada takdir. King Feng. Ling Yu. Guru. Serbu Tahun telah berlalu. Haotian sekarang telah melewati 9 siklus reinkarnasi. Dia sebenarnya adalah yang terkuat di dunia kultivasi. Jangan biarkan dia mendapatkan kembali 6 indranya. Sekarang tubuh asliku hancur. Aku hanya bisa tinggal di sini, di dalam kotak racin ungu untuk berlatih. Jika dia, guru tidak perlu khawatir. Selama Haotian bisa mengendalikan berbagai sekte besar di dunia kultivasi, aku bisa membunuhnya. Sebelum dia mendapatkan kembali 6 indranya. Hahaha. Haotian, satu-satunya dewa emas di dunia. Hanya aku Yeun Feng. Apakah ini kekuatan terkuat di dunia kultivasi? Meskipun Haotian sudah mendapatkan kembali penglihatannya, tetap saja dia adalah orang biasa tanpa kekuatan. Tapi dia bisa melancarkan meridian Tian 11. Bagaimana perasaanmu? Aku merasa lebih baik. Terima kasih Haotian. Kita sudah. Kamu sekarang milikku. Setelah ini, panggil aku Su Hao. Oke Su Hao. Bisa nggak kamu balik dulu? Aku belum pakai baju. Baik. Hei, ada apa? Apa? Gawat, Kak Kian kena masalah. Jin Kian. Kamu sebagai pemimpin Linglong Pavilion, diduga berkomplot dengan setan dan siluman. Aku tidak. Aku atas nama pejabat Haotian Pavilion, memerintahkanmu untuk segera mengungkap keberadaanmu 2 hari ini. Jin Kian, cepat katakan yang sebenarnya. Kamu benar-benar mempermalukan Linglong Pavilion kita. Haotian Pavilion adalah sekte terkuat di dunia kultivasi. Kita tidak bisa melawan mereka. Kalian bertiga pengkhianat Linglong Pavilion. Sepertinya kamu tidak akan menyerah sampai akhir. Haotian belum pulih sepenuhnya. Aku tidak boleh memberitahu siapapun tentang keberadaannya. Tunggu. Kenapa mereka datang? Dengan kemampuan Luo Er, tidak bisa membuka. Ini adalah teknik rahasia Haotian Pavilion.
Hanya murid Haotian Pavilion yang bisa membukanya. Santa Liancao Pavilion. Putri Guin Villa. Pemimpin Linglong Pavilion. Dari 6 indera Haotian, 3 muncul bersamaan di sekitarnya. Apakah dia Haotian? Jin Qian Qian. Ini adalah bala bantuan yang kamu bawa. 2 perempuan. Ditambah seorang pecundang. Rambut putih tua. Kamu brengsek. Berani bilang kakak Su Hao itu sampah. Su Hao apa sih yang gak jelas? Aku bahkan gak pernah dengar namanya. Ternyata, orang yang gak ada gunanya. Kalian gak layak aku yang berurusan. 3 tetua ayo bertindak. Aku lihat siapa yang layak jadi pemimpin Linglong Pavilion. Sedangkan 3 cewek yang tersisa, biarkan untuk 3 tetua sebagai tungku latihan. Biarkan kalian bersenang-senang siang malam. Anak kecil yang gak tahu apa-apa. Kamu gak seharusnya menyinggung pejabat Haotian Pavilion. Ini kamu yang cari sendiri. Kakak Su Hao. Jangan khawatir, 3 orang tua ini menurut generasi. Bahkan gak sampai cucu muridmu. Aduh. Kalian 3 ini benar-benar pikun. Sampai-sampai dengerin omongan sampah ini. Kamu berani ngomong seenaknya. Cari mati. Hati-hati. Tenang aja, istirahat dulu. Tunggu aku selesain mereka. Aku baru selamatin kamu. Emang kamu bisa? Adik kedua, adik harga. Jabatan pemimpin. Aku yang akan dapatkan. Tergantung siapa yang lebih cepat. Anak ini, hari ini, pasti mati. Jangan khawatir sama Haotian. Dia sudah pilihan mata, penjuruan. Mereka sama sekali nggak ada apa-apanya. Bantuin aku. Buka mata. Mata emas 9 putaran. Aku nggak percaya. Masa sih bisa? Dia tampaknya tidak memiliki kekuatan apapun. Bagaimana mungkin dia bisa membuat kami bertiga terluka parah seperti ini? Siapa sebenarnya kamu? Orang tua berambut putih. Apakah otakmu bingung? Bukankah aku sudah mengatakannya tadi? Ini adalah kakak Su Hao-ku. Su Hao. Haotian. Ini adalah teknik rahasia dari Pavilion Haotian. Bagaimana mungkin kamu bisa? Apakah kamu lupa siapa aku? Setengah dari teknik abadi Pavilion Haotian ini diciptakan olehku. Mau kabur? Kalian berdua bajingan brengsek. Aku masih belum menagih utang untuk Kak Kian-Kianku. Wah. Gadis kucing. Kak Kian-Kian. Apakah kamu ingin bermain permainan hewan peliharaan dengan Kak Su Hao? Duer juga ingin bermain bersama kalian. Aku? Apa yang kamu lakukan? Aku belum mulai bermain. Hei, tunggu dulu. Matikan lampunya. Meong. Ini harus menggunakan ginseng 1000 tahun untuk pemulihan besar-besaran. Pertempuran hebat. Terlalu intens. Kian-Kian benar-benar tak tahu batas. 6 indera Su Hao belum pulih. Bagaimana mungkin dia bisa menahan permintaan seperti itu darinya? Pernahkah kamu melihat harimau memakan manusia lalu memuntahkan tulangnya? Ketika giliranmu untuk kultivasi ganda nanti, sepertinya akan 10 kali lebih dahsyat dariku. Ada apa dengan Su Hao? Bukan hanya aku telah memulihkan pendengaranku, aku juga mengingat guru. 1000 tahun yang lalu.
Aku mencapai puncak sebagai Raja Abadi Emas. Menciptakan teknik abadi terkuat di dunia teknik Hautian. Saat aku hendak menembus alam tertinggi, guru tiba-tiba meninggal. Guru adalah orang yang paling baik padaku di dunia ini. Kalau bukan dia, aku pasti sudah jadi yatim piatu. Ini terdengar mencurigakan ya. Mungkin ada yang membunuh guru besar. Kalau aku tahu siapa yang membunuh guruku, Aku pasti akan membalas dendam untuknya. Su Hao, kita akan membantumu membalas dendam. Ah, Ini kan keinginanmu sendiri. Xiayun, kamu belakangan ini benar-benar sial ya. Sekarang beritanya penuh dengan berita buruk tentangmu. Xiayun seharusnya salah satu dari 6 indraku. Bagaimanapun juga dia seorang praktisi kultivasi. Kok bisa jadi selebriti? Aku bereinkarnasi sebagai putri ketua sekte Yanyang. Dia ingin menyerahkan posisi ketua sekte padaku. Tapi aku bosan dengan dunia kultivasi yang kolot. Lebih baik hidup di dunia fana ini. Bisa makan daging dan minum alkohol sepuasnya. Sungguh menyenangkan. Ngomong-ngomong, menurut urutan 6 indera, selanjutnya, harusnya aku dan kamu melakukan kultivasi ganda. Brengsek. Aku tidak bersalah kok. Aku ingat, waktu kamu pertama kali difitnah media, itu karena harta karun sekte Yanyang. Mutiara Yan yang kehilangan energi Yanyangnya. Sejak itu Mutiara Yan yang semakin suram. Nasib sekte Yan yang semakin memburuk. Nasibku juga semakin buruk. Kalau Mutiara Yan yang bisa diperbaiki, krisismu dan sekte Yanyang bisa teratasi dengan aman. Yang bisa memperbaiki Mutiara Yanyang hanya Su Hao. Baru siapa yang bilang aku brengsek? Tidak akan aku perbaiki. Kecuali kamu memanggilku kakak ganteng. Kamu, panggil dong, kalian. Baiklah. Kak. Kak. Kalau begitu aku akan menemani adikku yang baik. Pergi sekali, seperti yang dikatakan istri Yan Yang Song. Xiayun, ini rumahmu? Tempat ini sangat megah. Bagaimana kalau kita menginap di rumahmu hari ini? Aku benar-benar meragukan apakah dia benar-benar reinkarnasi Kaisar Hautian. Dari mana datangnya orang tak tahu malu ini? Berani berbuat onar di Yang Zongku. Singkirkan tangan kotormu. Jangan sentuh adikku. Kalau tidak hari ini, aku akan mengulitimu hidup-hidup. Kak, Xiayang. Anak ini terlihat tidak bermoral. Pantas dibunuh. Di mataku, dia hanyalah orang biasa. Cukup hapus saja ilmu silatnya. Bunuh. Apakah kamu ingin melanggar perintah Paviliun Hautian? Aku bilang bunuh. Maka bunuh. Jangan lupa, kamu harus memperbaiki Mutiara Yanyang dan memohon bantuan Paviliun Hautian. Kak, bukan. Yun Er, di mata para tetua keluarga, kamu dianggap sebagai permata berharga. Sebenarnya posisi ketua sekte ini adalah milikmu. Siapapun yang tidak menghormatimu, berarti tidak menghormati seluruh Yan Yang Song. Cepat, mundur. Pedang dan golok tak mengenal ampun. Aku benar-benar tidak mengerti. Mengapa kalian sangat ingin membunuhku? Ingin tahu? Tanyakan pada Raja Yama. Xiayang, cepat gunakan ilmu pamungkas Yan Yang Song. Sabda api. Catechagres ini, jika terkena, roh pun akan terbakar habis. Hei bocah, rasakan jurusku. Sabda api tingkat 9. Neraka tak berujung. Shuer Jing Hua Liu Er. Semua kekuatanmu sudah kuhancurkan. Sekarang kau cuma sampah. Jangan sampai kulihat lagi.
Jangan berkelahi lagi. Ali, bisakah kau menerimaku sebagai murid? Kedepannya aku adalah kakak iparmu, kau adalah adik iparku. Setuju atau tidak? Bukan, Kak. Kau licik sekali. Kak, tidak malukah? Cepat bangun. Apa yang memalukan? Pertemuan para kultivator kita. Masih sebulan lagi. Pertemuan para kultivator. Jadi, hari ini aku harus berguru pada ahli ini. Kakak ipar. Aduh. Tidak apa-apa, orang kita sendiri. Kak, kau sangat cocok menjadi anjing penjaga. Ahli, kau tidak tahu, sekarang adalah era akhir Dharma. Berlatih semakin sulit. Dunia kultivasi tidak punya apa-apa. Jika ini terus berlanjut, seluruh dunia kultivasi akan runtuh. Hautian Pavilion membuat sebuah rencana. Dari dunia kultivasi kita, memilih satu orang, menuangkan semua sumber daya pada satu orang, membantu orang ini mencapai keabadian. Hautian Pavilion ingin mengumpulkan semua orang di dunia kultivasi. Konferensi kultivator. Mungkin ada konspirasi. Kakak ipar. Bola api ini adalah harta spiritual yang mengumpulkan energi matahari. Dan air liur adalah kumpulan semua energi matahari. Lihat aku. Aku curiga. Kamu sedang merusak harta pusaka sekte kami. Mana ada cara memperbaiki harta spiritual seperti itu? Ini kan harta pusaka sekte kami. Wah. Aku belum pernah melihat. Bola api ini bisa memancarkan cahaya sebegitu terang. Level apa ini? Level Dewa. Apa kalian lihat? Kakak. Ah. Aku ingin menjadi wanita Suhao. Baik. Siayang benar-benar tulus sampai memberiku hadiah sebesar ini. Aku sudah memulihkan kekuatanmu dan membantumu naik ke level Huasu. Guru, Hautian reinkarnasi sangat hebat. 3 tetua Linglong Pavilion dan Siayang dari Sekte Yanyang. Bukan lawannya. Takut apa? Selama kita mengadakan turnamen kultivator, memilih kultivator terkuat sebagai wadahku, aku bisa membentuk kembali tubuh asliku. Selama aku bisa membentuk tubuh asli lebih dulu daripada Hautian, dia hanya semut yang bisa kuhancurkan kapan saja. Hidung pulih. 3 saluran pulih. Tulang dewa terbentuk kembali. Aku ingat. Ternyata 1000 tahun yang lalu, ketika aku sedang berlatih, guru tiba-tiba meninggal. Ada orang yang menggunakan senjata iblis menghancurkan inti energiku, membuatku menderita selama 10 kehidupan. Siapa sebenarnya menghancurkan inti kekuatanku? Hautian. Hanya dalam beberapa hari, dia sudah memulihkan 3 inderanya. Guru, cepatlah buat ramuan rahasia. Lalu pisahkan hubungannya dengan pemimpin Fumenggu Qingyao. Jangan beri dia kesempatan untuk memulihkan ke-6 inderanya. Suhao, sekarang kamu sudah memulihkan 3 indera. Kamu akan segera bisa membalas dendam. Penderitaan di dunia ini. Tak ada yang lebih menyakitkan daripada pertemuan dengan perpisahan dengan cinta. Keinginan yang tak terpenuhi. Dan aku telah mengalaminya selama 9 kehidupan. Setiap kehidupan seperti yang dikatakan semuanya benar. Siapa yang membunuh guruku? Aku pasti akan membalasnya 1000 kali lipat. Desakan yang sangat kuat. Suhao, apa yang terjadi padanya? Dia baru saja membentuk kembali tulang dewa. Butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Suhao. Pengganggu? Maaf ya. Sifat asli pria. Ngomong-ngomong Suhao, apa yang sebenarnya terjadi padamu tadi? Ada saat di mana kamu mengeluarkan desakan yang membuatku sulit bernapas. Luoer juga merasakannya. Aku kembali mengingat beberapa kenangan. Guruku dibunuh oleh seseorang. Ada pengkhianat. Apakah kamu ingat siapa? Aku tidak tahu. Tapi orang yang bisa mendekati aku dan guruku pasti adalah orang dekat dari Hautian Pavilion. Satu-satunya cara sekarang adalah kembali ke Hautian Pavilion, mencari petunjuk. Mengapa kalian berekspresi seperti ini? Mungkin kamu tidak tahu.
Haotian Pavilion sejak kamu gugur berubah menjadi pavilion hukum. Orang biasa sama sekali tidak boleh masuk. Meskipun kita semua berasal dari 6 sekte kultivasi, tapi tidak pernah diizinkan untuk melangkahkan kaki ke dalam Haotian Pavilion. Dan lagi, dengan statusmu sekarang, maaf ya bilangnya. Bahkan ambang pintu Haotian Pavilion pun tidak bisa kamu langkahkan. Tidak bisa. Balas dendam guruku dan penderitaan 9 reinkarnasiku. Harus aku balas. Aku punya ide. Apa kamu masih ingat apa yang dikatakan Siayang? Maksudmu? Ikut kompetisi kultivator, masuk ke Haotian Pavilion. Kian benar. Pasti ada rahasia di dalam Haotian Pavilion. Mungkin bisa membantumu memulihkan 6 indramu. Apa benar ada cara lain di Haotian Pavilion untuk memulihkan 6 indera? Baiklah. Apa yang istriku katakan? Semua benar. Aku akan mendaftar sekarang. Kompetisi kultivator. Su Hao pasti akan menonjol dalam kompetisi kultivator ini. Pasti akan sangat mencolok. Ya, Qingyao, kenapa kamu jauh dari kami? Kamu dan Su Hao pasti akan bersama. Harus lebih banyak membangun hubungan. Pergilah. Tidak perlu pedulikan aku. Kamu bilang begitu. Sungguh membuat hatiku sakit. Jauh dariku, Qingyao. Kamu gila. taruh pisaunya. Jangan tertipu olehnya. Dia hanya beruntung menjadi reinkarnasi kaisar. Yang aku ikuti, hanya kaisar dari ribuan tahun yang lalu. Jika ada cara lain untuk memulihkan indera orang ini, aku sama sekali tidak ingin terlibat dengannya. Jangan mendekatiku. Kalau tidak, kau akan menanggung akibatnya sendiri. Qingyao memiliki sifat yang dingin, tapi kali ini, dia benar-benar keterlaluan. Aku akan menangkapnya dan membawanya kembali. Dia memang memiliki kemampuan komunikasi batin yang paling sulit untuk dijinakkan. Ini adalah tempat pendaftaran kompetisi. Pergi ke sana dan daftar. Tunggu. Dari mana datangnya sampah ini? Bahkan tidak memiliki dasar. Berani menyentuh buku pendaftaran kompetisi kultivator. Ini adalah orang dari Haotian Pavilion. Sudah takut. Cepat pergi. Kau ini sampah. Tidak layak aku urus. Kapan Haotian Pavilion ini menjadi begitu sombong? Syarat untuk sombong adalah, kau harus menjadi manusia dulu. Apakah kau manusia? Hari ini aku pasti akan mendaftar. Aku sudah memutuskan. Aduh. Mencari mati. Murid Haotian Pavilion ini, kemampuannya benar-benar semakin menurun. Serang bersama. Kami semua adalah ahli setengah langkah menuju Yuan. Kau tidak terlihat memiliki sedikit pun kemampuan. Bagaimana mungkin kau bisa melukai kami seperti ini? Siapa sebenarnya kau? Aku rasa benda ini lebih praktis. Ayo pergi. Haotian sudah datang. Kau sudah siap. Guru tenang. Aku sudah siap. Orang ini akan segera datang. Aku tanya kau, apakah kau punya cara untuk memulihkan indera kaisar? Kaisar ingin memulihkan indranya. Sangat sederhana. Alasan dia terjebak dalam siklus reinkarnasi adalah karena Shen Yuannya hancur. Dan 10 kali reinkarnasi. Hanyalah proses dia memulihkan tubuh manusiawinya. Jika dia meminum ramuan rahasia dari pavilion Haotian kami, dia bisa melampaui tubuh manusiawinya, membentuk kembali dan memulihkan keenam indranya. Di mana ramuan itu? Ramuan ini adalah harta karun dari dunia dewa. Jika ketua Qingyao bertemu kaisar, harap berikan ramuan ini kepada kaisar, agar dia bisa segera meminumnya. Pavilion Haotian kami masih menunggu kaisar kembali untuk memimpin seluruh sekte. Saya pasti akan memulihkan Zhen Yuan kaisar. Haotian kali ini pasti mati. Guru, mengapa Anda begitu yakin? Haotian akan meminum ramuan ini. Tidak perlu meminumnya. Asalkan Qingyao memberikan ramuan itu padanya. Haotian, dia pasti mati. Kamu sudah tidak bisa lagi ya? Sebaiknya jangan. Apakah kamu masih laki-laki? Luar masih mau? Hula. Aduh. Siapa sih orang baik-baik main mahjong? Sampai harus buka baju. Saya hanya punya handuk mandi. Mau bandingin uang sama kami? Kian punya aset puluhan miliar. Saya, sedikit lebih rendah. Di kartu sekarang cuma ada sekitar 1 miliar. Luar tidak punya uang. Hanya punya 10 juta. Saya buka.
Saya buka baju tidak apa-apa kan? Kamu Masih mau main? mau. Kenakan bajumu. Ikut saya. Kamu ini, kamu. Ada apa? Sudah mengerti. Ingin denganku. Bersama. Hautian Pavilion akan dengan mudah memberiku ramuan rahasia. Minum ini. Kamu tidak bertanya apa ini. Kamu memang salah satu dari 6 indera. Secara logis, kamu juga setengah istriku. Bahkan jika ini racun, aku akan tetap meminumnya. Racun? Jangan minum. Ini. Suhao. Kakak Zilan. Bagaimana kabar kakak Suhao? Nafasnya kacau semua. Tubuh emas yang dibangun sebelumnya hancur. Suhao hanya manusia biasa. Tidak bisa menahan luka seberat ini. Mungkin. Hanya punya waktu setengah bulan lagi. Apa yang sebenarnya terjadi? Kamu? Apa yang kamu lakukan pada Suhao? Jangan salahkan dia. Dia yang membuatmu seperti ini. Kamu masih membelanya. Apa yang sebenarnya kamu inginkan? Ini bukan urusannya. Aku percaya dia tidak sengaja. Aku tidak ingin berhutang padamu. Aku akan mencarikan obat penawarnya. Menetralkan racun Suhao lebih penting. Tidak bisa. Tidak bisa menyalurkan energi sama sekali. Apa kita hanya akan melihat Suhao keracunan? Herbal Garden mungkin bisa menyelamatkannya. Tapi harus membawanya kembali. Luo'er bisa kembali ke Hidden Villa. Lihat apakah ada catatan dalam buku sejarah yang bisa menyembuhkan racun kakak Suhao. Baik. Kalau begitu kita bagi dua tim. Xiayun dan Tian 11. Temani Zilan bawa Suhao ke Lian Chao Hall. Aku dan Luo'er pergi ke Guin Villa. Cari cara untuk menetralkan racun. Ini adalah rumput bayo. Bisa menetralkan semua racun. Kok baunya kayak kotoran sapi ya? Pernah minum kopi luakan. Prinsipnya sama. Ini nggak mempan. Ini pil penawar racun rahasia buatanku. Terbuat dari rumput kianye dan bunga yunlin. Kok baunya kayak durian dan luosifenia. Nggak ada kok. Masih nggak mempan. Kalau sudah mentok, ya coba saja metode racun lawan racun. Ini pil racun mematikan. Terbuat dari tanaman Jusue Hongmo dan akar zishen. Racun sekuat ini, apakah tidak akan memperparah lukanya? Yang ini baunya enak. Masih nggak mempan. Ini semua obat langka di Lian Chao Hall. Coba saja semuanya. Bagaimana kalau kita berhenti mencoba? Siapa tahu. Nanti aku sembuh sendiri. Kalau Suhao pergi, Tian 11 bersumpah akan mengikutinya sampai mati. Tian 11 rela pergi bersama Suhao. Kian benar. Dibandingkan Kaisar Hautian yang tinggi di atas sana, aku lebih suka Suhao yang penuh kasih dan berprinsip seperti sekarang. Sayangnya kami terlambat menemukanmu. Kalau tidak, mungkin kita bisa punya lebih banyak waktu bersama. Obat rahasia kuno. Kalian tidak tahu. Lian Chao Hall mengoleksi semua obat langka di dunia. Di antaranya ada 2 yang sangat berharga.
didapat secara tidak sengaja ribuan tahun lalu. Konon katanya salah satunya bisa membuat jinsian yang berkultivasi tinggi mati seketika, sedangkan yang satunya lagi bisa membuat manusia biasa tumbuh tulang dewa, langsung naik ke level dewa emas. Berarti, Su Hao bisa diselamatkan. Secara teori iya. Tapi bagaimana kita bisa membedakan mana yang racun? Dengan kondisi tubuh Su Hao sekarang, jika dia meminum racun kuno, mungkin dia akan langsung tewas. Kamu minum semuanya. Kamu gila bisa mati. Tidak apa-apa. Mati sehari lebih cepat. Tidak beda jauh. Daripada coba-coba. Bilang, apa yang kalian berikan padaku? Itu sebenarnya apa? Sepertinya Haotian sudah keracunan. Ternyata dia paling percaya padamu. Serahkan penawarnya. Kalau tidak, aku akan membunuhmu. Dengan kemampuanmu. Hanya di level Yuanying. Bisa melawanku yang sudah mencapai Huasu. Kenapa kamu menyakitinya? Karena di dunia ini, hanya boleh ada satu dewa emas. Guruku Yeun Feng. Si harusnya dia yang jadi senior di Haotian. Tapi kenapa Haotian mendapat semua kasih sayang dari guru besar? Hanya dalam setahun sudah menjadi dewa emas. Kalau tidak ada Haotian di dunia ini, yang akan mendominasi dunia kultivasi, pasti guruku Yeun Feng. Tidak tahu malu. Aku beritahu kamu. Aku tidak hanya akan membunuh Haotian, tapi juga akan menangkap keenam indramu. Lalu memaksanya. Melihatku bercinta dengan kalian. Aku akan membuatnya seperti anjing. Memohon belas kasihanku. Mimpi. Meskipun ini racun, aku akan meminumnya. Su Hao. Ini semua salahku. Dua pil kuno itu sudah diserap sepenuhnya. Ternyata dua pil itu menyatu menjadi satu. Tidak hanya bisa menetralkan racun, tapi juga meningkatkan kekuatan. Su Hao belum pulih sepenuhnya. Jadi batasannya masih terkunci. Tapi hanya dengan latihan Qi, sudah mencapai 3000 tingkat. Zilan, untung kamu punya pil kuno itu. Aku sudah sembuh. Zilan, bantu aku pulihkan lidahku. Apa benar? Seru banget? Di alam terbuka. Teknik Lian Cao Tang kita perlu menyerap energi alam agar lidahmu bisa pulih lebih sempurna. Jadi di alam terbuka adalah pilihan terbaik. Kamu tidak takut dilihat orang lain. Dilihat pun tidak masalah. Mungkin kamu punya penyakit rahasia. Takut tidak bisa. Tidak apa-apa. Lian Cao Tang sudah menyiapkan pil naga dan harimau untukmu. Maukah kamu memakannya semua dulu? Aku ini emosian. Mari kita lihat hari ini. Apakah aku bisa? Kenapa kalian datang? Lidahku sudah pulih. Sekarang aku bisa merasakan segala sesuatu, menganalisis jenis dan rasanya. Tapi, kali ini aku tidak mendapatkan ingatan tambahan. Tidak apa-apa Su Hao. Aku yakin kamu pasti bisa menemukan pembunuh gurumu. Pasti bisa membalas dendam untukmu dan gurumu. Luer dan Qian belum kembali. Qingyo juga belum pernah kembali. Iya. Seharusnya mereka pergi mengumpulkan informasi. Kalau tidak dapat, seharusnya akan kembali. Kalau tidak, pasti akan menghubungi kita. Jangan-jangan ada sesuatu yang terjadi. Aku akan menelepon mereka. Teleponnya tidak diangkat. Bagaimana kalau begini? Aku akan langsung pergi ke Villa Guin. Tempat itu sejak dulu adalah pusat informasi besar di dunia kultivasi. Mungkin kita bisa mendapatkan kabar tentang Haotian Pavilion. Kami akan menemanimu. Kalian tetap di rumah saja. Xiaoyu dan Luar akur. Xiaoyun ikut denganku saja. Sambil, kalau Qian mereka kembali, kalian bisa memberitahu kami segera setelah ada kabar. Kalian harus berhati-hati. Sejak kamu keracunan, aku selalu merasa ada orang yang mengintai, ingin mencelakaimu. Benar? Mungkin saja. Ini berkaitan dengan kejatuhanmu 1000 tahun lalu. Benarkah?
Baguslah. Hitung sekalian utang lama dan baru. Su Hao merasa suasana tidak enak. Pokoknya berhati-hati dalam segala hal. Ayo masuk dan lihat. Aku punya firasat buruk. Jangan terlalu banyak pikiran. Su Hao pasti baik-baik saja. Mereka tidak akan kenapa-kenapa. King Yao. Su Hao dalam bahaya. King Feng sudah mencapai tahap Huasu. Masih berani muncul di hadapanku. Beberapa kali sebelumnya, tidak mengenali identitas Kaisar. Adalah kebodohan bawahannya. Sejak 1000 tahun lalu, Anda jatuh secara tidak terduga. Kami pengikut Haotian Pavilion telah mencari keberadaan Anda kemana-mana. Untungnya langit masih ada mata. Akhirnya kami menemukan Anda. Oh iya, Anda bukan keracunan. Sekarang kondisi tubuh bagaimana? Sudah bilang dari tadi, ternyata kita satu tim. Tunggu dulu. Bagaimana kamu tahu aku keracunan? Kaisar masih sama pintarnya seperti 1000 tahun yang lalu. Sayangnya kebijaksanaan terlihat seperti kebodohan. Dulu masih hancur di tangan guruku. Gurumu. Yeun Feng. Kakak senior. Su Hao kakak. Su Hao, King Feng datang dengan niat jahat. Kamu cepat lari. 1000 tahun yang lalu, guruku membunuhmu. Tidak disangka, kamu masih menyisakan sedikit sisa jiwa. Masuk ke dalam reinkarnasi. Tapi tidak masalah. Meskipun kamu mengalami 10 kali reinkarnasi, mengembalikan sisa jiwa, kamu juga tidak bisa mengumpulkan 6 indera. Apalagi, sekarang kamu terkena racun 9 langit. Tidak sampai sebulan lagi kamu akan mati keracunan. Siapa bilang aku keracunan? Aku hebat kan? Terlalu cepat senang. Guru tidak hanya memulihkan kekuatanku, tapi juga membuatku naik ke tingkat Huasu. Sekarang sudah setengah kaki masuk ke periode Jinxian. Tekanan yang sangat kuat. Tidak baik. Bagaimana dia bisa menjadi begitu kuat? Aku ingin lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Kalau begini aku juga tidak bisa bertahan lama. Ini. Pedang naga. Su Hao kakak benar-benar bisa mencabut pedang dari batu. King Feng. Pedang naga ini aku buat. Setelah menjadi Jinxian, sekarang kembali ke tanganku. Sepertinya kamu bukan lawanku. Kamu yakin masih mau bertarung? Hari ini kamu beruntung. Next time, pasti akan kumati kau dengan tanganku sendiri. King Feng pasti tidak akan berhenti begitu saja. Kita harus membantu Su Hao memulihkan kemampuannya sebelum dia datang. Bantu Su Hao memulihkan kemampuannya. Kak Su Hao, sekarang Luo Er akan bermeditasi bersamamu. Kalian berdua. Kami kenapa? King Feng bisa kembali kapan saja. Tentu saja kami harus mengawasi. Pulihkan inderamu. Di sini. Tidak ada tempat lain untuk pergi. Utamanya. Kedua orang ini ada di sini. Aku tidak bisa leluasa. Adegan-adegan ini hanya bisa dilihat dengan bayar di internet. Ya? Ternyata malu ya? Di hadapanku tidak perlu malu. Tahi lalat di samping pantatmu. Aku bisa melihatnya dengan jelas. Tahi lalat di pantat. Luar juga mau lihat. Su Hao, kalau tidak bisa bilang saja. Sekarang situasinya genting. Seorang pria, tidak perlu canggung. Luo Er. Hari ini akan kuperlihatkan padamu yang berbeda. Berbaring. Pantatnya memang ada tahi lalat. Ternyata di siang hari, bisa terlihat begitu jelas. Kalian bilang, apakah dia punya tahi lalat di tempat lain? Kalau begitu, cari saja.
Kau sudah bangun. Karena Su Hao sudah bangun, berarti dia sudah memulihkan kemampuannya. Dari sekarang, Su Hao, kau bisa terbang ke atas dan ke bawah, berjalan di atas es dan air, melintasi gunung dan menyentuh batu. Panjangnya memenuhi 8 penjuru. Singkatnya masuk ke dalam yang sangat kecil. Apa yang terjadi? Dia sudah memulihkan kemampuannya. Mengapa Su Hao masih begitu lemah? Pasti karena terlalu banyak energi yang terkuras saat berhadapan dengan King Feng. Lalu bagaimana? Kak Su Hao, kamu baik-baik saja. Dengan kekuatan saya tadi, masih terlalu memaksakan. Su Hao biasanya berlatih, dengan berlatih bersama kami. Kalau begitu, kita harus segera mengobati Kak Su Hao. Ternyata tersandung. Adalah perasaan ini. Perasaan apa? Yaitu, perasaan tubuh terkuras. Hei. Apa? Kami akan segera membawa Su Hao kembali. Apa yang terjadi? Jilan-bilan, King Yao terluka parah. Mungkin tidak akan bertahan malam ini. Kekuatan Haotian sudah pulih sebagian besar. Sekarang saya hanya bisa bermain imbang dengannya. Dan, dia juga menemukan kembali pedang naga. Guru, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Sampah tidak berguna. Saya sudah tahu, kalian tidak bisa mengalahkan Haotian. Makan pil ini. Ini akan meningkatkan kekuatanmu. Ini. Guru, obat ini ada masalah. Ini adalah pil yang saya buat selama ribuan tahun. Makanlah. Saya bisa menguasai tubuhmu. Setelah saya membunuh Haotian dengan tubuhmu, saya akan menjadi Jinxian terkuat di dunia ini. Hahaha. Kau si penipu tua. Rupanya kau selalu memanfaatkanku. King Feng, Ling Yu tinggal kau saja. Kakak Yao. Kenapa lukanya bisa separah ini? Pagi ini, kami menemukannya pingsan di depan pintu villa. Baru bicara 2 kalimat dia pingsan lagi. Aku tidak punya pilihan selain merendamnya dalam rendaman obat. Baru saja dia siuman. Aku salah percaya pada bujukan King Feng. Sekarang kau bilang begitu buat apa? Kami sudah berhadapan dengan King Feng. Kalau bukan karena saat genting, Su Hao dan pedang naga merasakan getaran. Mungkin, kita semua akan terkubur di Villa Guiyin. King Yao, kau tidak suka Su Hao. Sekarang kenapa masih di sini? Su Hao, aku ada beberapa hal ingin kukatakan padamu. Kau mau apa lagi? Bertemu Su Hao berduaan. Kau masih belum cukup menyakitinya ya? Su Hao, kau jangan percaya dia lagi. Dia sudah mengkhianatimu sekali. Meskipun ada yang ingin dia katakan padamu. Harusnya ada kami yang mendampingi. Sudahlah. Kalian keluar dulu. Aku percaya padanya. Apa yang ingin kau katakan langsung saja? Lepaskan bajumu. Masuk ke sini. Apa? Waktuku tidak banyak. Ini King Feng. Dia adalah Ye Yun Feng.
Sekarang Su Hao sudah pulih, mencapai tingkat Dewa Emas. Meskipun Ye Yunfeng tidak akan bisa mengalahkannya. Saudari-saudari, duduklah. Bukan, sayang. Aku serius. Aku kasih kesempatan terakhir. Gimana sebenarnya guru meninggal? Tentu saja sama. Keracunan yang sama. Dulu aku yang pertama masuk Haotian Pavilion. Kenapa dia cuma sayang kamu? Karena kamu yatim piatu ya. Curang banget. Dia memang pantas mati. Haotian, aku akan ambil tubuh emasmu dulu. Nanti, seluruh dunia dewa akan tunduk padaku. Kamu mimpi kali. Kamu pikir bisa kalahin aku? Dulu kekuatanku memang kalah. Tapi sekarang, aku sudah di dalam kota iblis, berlatih selama ribuan tahun. Dan kamu, cuma hidup 9 kali sebagai sampah. Kekuatanmu, sudah kalah sama aku. Haotian, kamu, tunggu aja mati. Sayang. Dia beneran galak. Aku beneran takut. Apakah kamu latih ilmu baru? Ilmu Dewa Haotian. Kamu belum pernah dengar. Mustahil. Ilmu dewa Haotian 1000 tahun lalu. Aku pernah lihat. Pasti nggak sekuat ini. Ini semua berkat kamu, Shi Xiong. Maksudnya apa? Ilmu Dewa Haotian ini. Sebenarnya aku yang ciptain, tapi aku nggak bisa latih inti ilmunya. Cuma bisa latih kulitnya. Baru kemudian aku sadar, yang paling penting adalah latih 6 indera. Beruntung ada kamu, yang membuat jiwa asalku tercerai-berai. Jadi ya, aku bisa berkultivasi bersama 6 inderaku. Tidak mungkin. Aku sudah susah payah memulihkan tubuh asliku. Tidak akan percaya pada hasutanmu. Haotian, aku akan membunuhmu. Inikah kekuatanmu? Aku beritahu kamu, 1000 kesalahan tidak apa, puluhan ribu kesalahan juga tidak apa, tapi yang paling salah adalah membunuh guru. Kamu ingat baik-baik. Di kehidupan ini namaku adalah Su Hao. Akhirnya kamu membalas dendam 1000 tahun lalu, dan juga untuk dunia kultivasi. Menghilangkan bahaya besar sepenuhnya. Semua orang mengatakan dewa itu baik. Tapi kenangan tentang dunia fana sulit dilupakan. Nafsu. Nafsu itu tak ada habisnya. Sekarang Ye Yunfeng sudah mati. Masa depan pasti akan muncul lagi yang seperti dia. Murid sebelumnya buta, tidak mengenali gunung besar. Tidak tahu bahwa orang hebat itu ternyata Kaisar Haotian. Mohon Kaisar kembali ke Paviliun Haotian, menerima posisi sebagai pemimpin Paviliun Haotian. Munafik, perkataan Qing Yao ini benar. Dulu mengira Su Hao hanyalah manusia biasa. Lalu banyak mengolok-olok. Sekarang tahu bahwa Su Hao adalah reinkarnasi Kaisar Haotian. Langsung saja menjilat. Benar-benar wajah seorang pengecut. Betul. Kakak Haotian, jangan pedulikan dia. Luar paling benci dengan orang seperti itu. Murid sebenarnya tidak mau. Murid tidak mau. Fondasi 1000 tahun Paviliun Haotian hancur begitu saja. Lajupila Pavilion Haotian juga merupakan bagian dari dunia besar terkenal. Mohon Kaisar kembali ke Paviliun Haotian. Jadikan Haotian Pavilion sebagai sekolah terbaik di dunia kultivasi. Baiklah. Karena aku satu-satunya dewa besar di dunia ini. Aku harus memikul tanggung jawabku. Aku akan tinggal di dunia kultivasi dan membangun kembali Haotian Pavilion. Qing Feng dan Ye Yunfeng sudah meninggal. Rencana pemulihan dunia kultivasi juga sudah berjalan lancar. Apa yang ingin kamu lakukan akhir-akhir ini? Aku berencana tinggal di Haotian Pavilion dulu dan melengkapi energi spiritual di dunia ini. Melengkapi energi spiritual ini, tidak perlu terburu-buru. Besok kamu ikut aku ke Linglong Pavilion. Ada sesuatu yang ingin kuberitahukan. Ada sesuatu. Apa itu? Rahasia. Nanti kamu akan tahu. Baik. Luar juga akan pergi ke Linglong Pavilion. Keluarga harus lengkap. Baiklah, baiklah.
Pergi, 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 pergi. Kian, Linglong Pavilion ini sangat kaya. Kamu pasti orang terkaya di dunia. Aku bukan orang terkaya di dunia. Orang terkaya di dunia adalah orang lain. Siapa? Su Hao, mulai hari ini, aku akan menyerahkan semua aset Linglong kepada kamu untuk dikelola. Kamu bisa mengatur aset triliunan Linglong Pavilion. Ini tidak baik. Mulai sekarang, kamu adalah orang terkaya di dunia. Aku adalah orang terkaya di dunia. Artinya mulai hari ini, uang dicari oleh Kian, uang dibelanjakan oleh kamu. Ini maksudnya. Apa ini? Meskipun di dunia kultivasi ada berbagai ramuan dan obat-obatan ajaib, tapi aku tetap perlu pergi ke dunia manusia untuk mencari berbagai bahan obat langka. Bahan-bahan ini bisa mencapai jutaan. Su Hao, bantu aku beli. Mau beli? Bisa saja. Setiap kali kamu bicara, selalu seperti ini. Bisakah kamu manja sedikit? Sayang, kamu yang terbaik. Beli. Su Hao, Astaga. Koki cantik seksi. Astaga. Masakan aneh nih. aku sudah berusaha memasak untukmu. Sudah bagus. Kalau masih pilih-pilih, percaya nggak aku pukul kamu. Minum semuanya. Setetes pun nggak boleh sisa. Aku lebih baik mati. Aku nggak minum. Minum aja. Ini kan pertama kali Xiayun masak. Kasih muka dong. Sekarang kamu tubuh dewa emas. Kebal racun. Minum. Telan. Nah gitu dong. Untungnya, sekarang aku tubuh dewa emas. Kalau nggak hari ini, aku pasti celaka. Ngomong-ngomong Su Hao, besok kamu ada waktu nggak? Ada. Ada apa? Kalau gitu besok kita ke Sekte Yanyang. Saya punya sesuatu untukmu. Begitu ya? Yan Yang Zong memang memiliki banyak orang. Bukan hanya murid di dunia kultivasi yang banyak. Bahkan di dunia biasa juga tersebar di berbagai industri. Apa teknologi keuangan, hiburan media, juga drama pendek layar vertikal. Banyak sekali. Bahkan ada yang membuat drama pendek. Orang-orang Yan Yang Zong tidak terbayangkan banyaknya. Tidak seperti Xuan Nu Zong. Hanya tersisa Tian 11 seorang diri. Hari ini, anggap saja belajar dengan baik. Jangan bicara tentang Tian 11 seperti itu. Metode kultivasi Xuan Nu Zong unik. Kekuatannya kelas 1. Kamu juga adalah salah satu dari saudara kultivasi tertinggi. Kamu pasti bisa mengembangkan Xuan Nu Zong. Perintah Yan Yang. Tian 11 benar-benar berpengalaman. Apa ini? Aku tidak tahu. Perintah Yan Yang hanya dimiliki oleh pemimpin Yan Yang Zong. Tanda kekuasaan. Bisa memberi perintah kepada semua orang di Yan Yang Zong. Kakaku Mesu K dalam. Pengge Singen Untuk mengembalikan posisi kepala sekolah padaku. Mulai sekarang kamu bantu aku mengelolanya. Apa itu baik? Dari dunia kultivasi hingga dunia manusia. Semua murid Yan Yang Zong akan mendengarkan perintahmu. Ini untukmu. Aku pergi. Benda ini ditambah uang yang diberikan Kian padaku. Bukankah ini berarti aku orang paling berkuasa dan paling kaya di dunia ini? Su Hao, aku ingin makan yang asam. Mengerti. Aku lapar Su Hao. Mengerti. Su Hao. Aku. Mengerti. Kehausan. Su Hao, jangan lupa nanti cuci baju ya. Oke. Hula. Aku nggak mau main lagi. Dunia kultivasi ini nggak seru sama sekali. Aku mau main keluar. Kak Su Hao. Aduh nonaku. Mau main keluar tanya mereka dong. Aku nggak bisa putuskan sendiri. Kamu
Orang bilang dewa itu enak. Kenapa aku merasa dunia manusia lebih enak ya? Nama manusiaku Su Hao.